Saudara-saudara, materi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang makhorijul huruf bagian kedua, yaitu tentang al-khaysum atau rongga hidung. Materi ini diberikan dalam rangka untuk menambah dari modul yang sudah diberikan. Kalau kita lihat di modul, dari 5 kesalahan umum saat membaca Al-Quran itu kan ada di antaranya tidak seimbang dalam membaca gunnah atau tidak seimbang dalam membaca dengung. Nah, kesalahan yang sering dilakukan saat membaca Al-Quran itu adalah membaca dengungnya itu tidak seimbang. Dan umumnya ketika membaca dengung dibaca dengan tergesa-gesa dan tidak menahannya untuk beberapa saat. Nah, padahal bacaan gunnah atau bacaan dengung yang tepat itu adalah hendaklah tidak tergesa-gesa dan tentu ditahan beberapa saat. Jadi tidak seperti bacaan yang memang tidak ada gunnahnya atau tidak ada dengungnya. Terkadang khususnya kalau baca nun tasdid atau mim tasdid, kebanyakan para pembaca Quran itu dia hanya sekedar ditekan tapi tidak ditahan. Misalnya amma, padahal seharusnya amma, begitulah seterusnya. Nah, kalau materi kedua tadi itu kita kaitkan dengan makhorijul huruf, maka itu nyambung ke makhorijul huruf yang berikutnya, yaitu al-khaysum atau rongga hidung ini. Kita akan melihat nanti supaya untuk memperkuat materi di modul itu sebagai tambahan saja tentunya. Nah, al-khaysum atau rongga hidung itu ya huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Nah, ini disebut dengan gunnah, huruf-hurufnya yang keluar dari rongga hidung itu. Nah, semua bacaan dengung, baik itu ikhfa, iqlab, idgham bi gunnah, ikhfa syafawi, nun tasdid atau mim tasdid, dan idgham mimi, maka bacaan-bacaan itu keluarnya dari al-khaysum atau dari rongga hidung. Sedangkan selain bacaan dengung, maka dianggap tidak tepat jika keluarnya dari rongga hidung. Nah, ini nanti terkait dengan kesalahan berikutnya, yaitu memasukkan rongga hidung selain bacaan dengung. Karena banyak juga para pembaca yang membaca itu khususnya di akhir-akhir ayat yang ayatnya itu bentuknya adalah mad arid lis sukun, maka itu biasa masuk ke rongga hidung, padahal itu bukan huruf-huruf khaysumi atau huruf yang bacaan dengung. Saudara-saudara, kita lihat ini seperti yang disebutkan tadi bahwa ada 6 macam ini bacaan yang tergolong pada bacaan gunnah atau bacaan berdengung. Dan tentu tadi cara membacanya supaya lebih tepat, ada nun tasdid atau mim tasdid, kemudian idgham bi gunnah, ada ikhfa, iqlab, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Nah, 6 bacaan ini dibaca gunnah atau berdengung, dan tentunya cara bacanya ya ditekan dan ditahan selama, ya untuk mempermudahnya ya 3 ketukan. Ini untuk mempermudah saja, walaupun memang tidak ada aturannya itu, tapi itulah untuk menyeimbangkan, mengkonsistenkan, mengistiqomahkan bacaan-bacaan gunnah yang kita baca pada saat kita membaca Al-Quran itu. Kemudian untuk juga mempermudah, bisa dilihat ini. Nah, ini ada model nyanyian ya. Ini saya dapatkan dari
pelatihan Fantahsin oleh Ustadz dari Bandung. Ketika itu beliau datang ke Kota Medan dan saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan itu. Ini mempermudah kita sebenarnya mengingat mana bacaan yang gunnah atau dengung itu. Yang tadi kan ada 6 macam. Mungkin kita kayak apa sih ikhfa, kayak apa sih ikhfa syafawi. Maka itu juga terjawab dengan teks ini. Al-Khayshumi, rongga hidung. Yang keluar gunnah. Hurufnya nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin selain bertemu aha, khaghara, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin selain bertemu aha, khaghara, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. 3 harokat bagaimana? Ditahannya lamma. Nah, demikian materi ini. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mengingat bacaan-bacaan mana yang harus dibaca berdengung. Nah, kalau keterangan singkat di sini adalah yang pertama nun tasydid, kemudian mim tasydid. Itu harus atau wajib baca berdengung. Kemudian selanjutnya ada nun sukun atau tanwin kalau dia bertemu selain. Nah, selain huruf itu a, ha, kha, gha, la, ro. Selain bertemu dengan huruf yang 8 ini, maka berarti dibaca berdengung. Kemudian mim sukun bertemu mim dan ba juga dibaca berdengung. Maka selain yang ini itu tidak dibaca berdengung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.